kita mulai saja perkuliahan kita. Baik, Pak. Oke. Kamera saya tiba-tiba nggak connect, jadi saya off-kan kamera. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. Ini perkuliahan terakhir ya, minggu depan kita sudah masuki ujian akhir semester. Artinya nggak terasa sudah 1 semester kita ketemu. Saya harap sih banyak yang bisa diambil di mata kuliah ini ya. Jadi masing-masing silakan introspeksi, berpikir gitu ya. Saya harap sih bukan mata kuliah ini saja, tapi di mata kuliah lain ya. Maksudnya apa? Selama 1 semester itu kalian ikut mata kuliah apa saja gitu ya. Terus yang kalian dapat itu apa saja. Jadi diintrospeksi gitu. Kalau merasa kurang atau merasa ada yang belum paham ya dipelajari lagi. Bukan berarti kalau sudah dinyatakan udah selesai kuliah terus dapat nilai lulus terus nggak belajar lagi, enggak ya. Kalian akan tetap belajar. Apalagi kalau pengen nanti apa namanya bekerjanya atau aktifnya di dunia IT atau developer gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya di mata kuliah kita kan udah banyak pengujian. Itu kalau kalian bekerja di dunia IT, development, itu pasti menemukan namanya pengujian sistem itu pasti. Entah itu menggunakan black box, white box, atau automation texting. Apalagi dengan Selenium, yang paling banyak dipakai. Jadi Selenium yang kemarin itu hanya simpel saja ya, login gitu. Terus masukannya itu sebenarnya kalian harus ada informasinya, loginnya itu berhasil atau enggak cuma ngetes buka website terus login, tapi kalian tambah sintaknya harusnya ditambahkan sih. Saya contohnya juga belum ada sih sebenarnya, tapi harusnya masukkan username, masukkan password, terus habis itu di if. Jadi kalau menemukan halaman beranda atau halaman dashboard, print login berhasil gitu. Kalau ini gagal, login gagal. Ada informasinya gitu. Harusnya ditambahin seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke pengujian terakhir, namanya pengujian MECOL, nama orang kalau nggak salah. Kalian silakan bacanya di e-book yang saya kirimkan di situ, di halaman 509. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tugas-tugas sebelumnya? Masih bingung buat res api gitu, Pak. Oh, bingung buat res ASPI. Saya sudah kasih kirim link mau buat di localhost. Ya. Kalau saran saya sih buat di localhost itu yang saya kasih contoh linknya itu. Menggunakan PHP MySQL. Mana ya? Saya kira ini link yang saya kirimkan ini tutorialnya sudah sangat jelas. Kalau nggak salah di bagian bawahnya itu juga sudah ada contohnya. Bentar, saya buka dulu. Tapi jangan disamakan persis. Jadi jarang orang membuat REST API PHP MySQL gitu ya, natif gitu. Natif ini jarang. Kebanyakan menggunakan framework, entah itu Laravel, Node.js, dan lain sebagainya. Kalau diperhatikan di bawah ini sudah ada linknya. Ini ada contoh kodenya full source code, tapi jangan disamakan persis. Kalian ganti database-nya, nama tabelnya, nama variabelnya. Kalau ini kalau nggak salah mahasiswa ya, data mahasiswa. Ya kalian ganti buku, terus data banyak, nah obat, data pembayaran atau yang lain sebagainya.
Seperti itu ya. Kalau ingin menggunakan API public, kalau API public itu kita nggak dikasih kesempatan untuk ngedit ya, cuma bisa get aja, tampilin aja, atau nerima data aja. Masalahnya tugasnya kan harus bisa nerima data, edit data, update data, sama delete data. Makanya buat aja API di localhost. Kalau saran saya sih biar sekalian kalian belajar, bisa pakai framework Laravel atau yang lain sebagainya. Kalau mau kalau belajar konsepnya dasarnya dulu ya, tadi HP MySQL basic. Pakai Python juga bisa, frameworknya Fast API itu cuma berapa baris, lebih mudah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terus biasanya kalau Resapi berbayar, jadi Resapi kadang nanti minta password ya. Jadi kalau nggak password, terus bocor API-nya, link API-nya itu bocor, orang lain bisa mengakses data. Pernah kejadian di aplikasi Gojek di tahun 2014. Kalau sampai bocor API-nya, ya orang bisa input data, jadi bisa top up, bisa buat ini seakan-akan dia data ininya saldonya bisa banyak. Kejadian di tahun 2014 API-nya bocor. Jadi itu nanti kaitannya masalah keamanan itu lain lagi. Jadi ada API, terus aja keamanan API juga ada. Bagaimana kita menghandle sebuah API itu biar aman, walaupun orang lain itu bisa mengakses, udah tahu URL-nya, ini URL untuk API gitu kan, untuk edit, update, delete. Biasanya kita harus ditambahkan juga dengan password. Istilahnya bukan password, kadang menggunakan token. Jadi nanti kalau pengen get, terus bodinya kita tambahkan body itu sebuah ID token, nomor tokennya berapa. Kalau nggak ada tokennya nanti nggak bisa di get. Seperti itu. Terus kadang ada juga yang sebuah layanan itu nggak ada API-nya, jadi ada yang buat seperti itu. Jadi ada seorang sih yang kalau ngikutin dunia keamanan security pasti tahu, seorang itu buat aplikasi untuk transfer e-wallet. Jadi ya bukan transfer e-wallet, membandingkan antara Gojek, terus Grab, sama Uber. Tapi dulu ketika masih ada Uber. Jadi dia buat sistem API sendiri. Jadi kita bisa, semua ada sebuah layanan, tapi kita nggak punya API, nggak ada API-nya, kita bisa buat API-nya sendiri. Caranya bagaimana? Ya kita buat scraper namanya. Apa namanya? Kita scrap, kita ambil datanya. Jadi kita buat, jadi Selenium itu kan juga bisa dipakai untuk ngambil data ya. Maksudnya datanya semuanya ID barang gitu kan. Terus nama barangnya kan itu kita ambil, kita masukkan ke dalam variabel, nama harganya kita masukkan ke dalam variabel. Ya udah, habis itu kita punya datanya, kita taruh di Excel, kita buat API-nya. Jadi walaupun kadang sebuah website nggak nyediain API, kita bisa buat API-nya sendiri. Jadi kita buat script untuk ngambil data dari sebuah website. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi ada seseorang di YouTube sih, kalau kalian ngikutin, ada mall. Mall itu online. Mall apa ya, lupa ya. Mall itu ngasih apa, punya daftar harga online gitu. Daftar harga online. Jadi dia buat script untuk mengambil semua data barang harganya tiap hari. Jadi tiap hari diambil datanya, dibuat API-nya, habis itu dibandingkan. Kan karena tiap hari diambil datanya, kadang ada data yang berubah kan. Terus dibandingkan mana yang turun, mana yang naik. Jadi akhirnya dia punya aplikasi untuk informasi data barang yang turun sama data barang yang
harganya selama data barang ya harganya naik. Ada juga sampai bisa ketahuan di mallnya itu tertulis harga flash sale gitu kan, turun 20%. Tapi faktanya di 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya harganya lebih murah. Jadi kadang harganya itu cuma marketing ya. Jadi tulisannya itu turun di website. Tapi sebenarnya karena kita punya data di hari sebelumnya, kita jadi tahu harganya itu sebenarnya naik walaupun tulisannya turun. Nah, udah buat aplikasi seperti itu. Jadi banyaklah orang-orang yang punya ide menarik ya gara-gara punya ya itu kemampuan untuk scraping, habis itu olah data. Akhirnya dari olah data itu kita bisa mengambil sebuah knowledge, pengetahuan ya untuk mengambil sebuah keputusan, decision support system, pengambilan keputusan. Jadi kayak banding harga itu sebenarnya ada kalau nggak salah di sebuah website. Itu ya cara kerjanya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ini masuknya ke pengujian manual ya. Karena nggak menggunakan tool. Ini sama seperti kalau kita mengajukan UTS kemarin. Ini sejak awal nanti soal UAS-nya menggunakan ini metode pengujian Mekol. Jadi menyebar kuesioner sama seperti UTS-nya. Tapi aplikasi kalau UTS itu menggunakan prototipe dari kalian yang buat, kalau ini aplikasi apa saja boleh. Cara pengujiannya bagaimana? Sebenarnya hampir mirip di kemarin, tapi ini agak lebih detail. Ada dibagi menjadi beberapa faktor. Jadi nama metodenya adalah metode Mekol. Referensinya dari buku ini, Software Engineering, Operational Approach. Kalian cari di Google Cendekia. Banyak yang menggunakan metode ini. Jadi kalau nanti ngambil skripsi, ini konsentrasinya perangkat lunak semua kan? Otomatis buat sistem. Jadi judulnya nanti jangan buat sistem, tapi pengujian sistem. Sistemnya tetap dibuat, tapi fokusnya ke pengujian. Pengujian Mekol. Referensinya dari mana banyak? Kita buka sejak 2018. Nah, sudah banyak yang pakai pengujian Mekol. Pengujian faktor correctness, usability system, informasi akademik, sistemik Akom menggunakan metode Mekol. Implementasi Scrum dengan pengembangan sistem manajemen pondok pesantren terpadu dengan metode Mekol. Analisa pengujian sistem Rakonpos berdasarkan teori kualitas. Nah, Mekol itu untuk menguji kualitas sistem. Uji kelayakan sistem informasi. Jadi nanti kalau kalian buat skripsi, saran saya jangan pembuatan sistem informasi atau implementasi sistem informasi, jangan ya. Tapi seperti ini, metode Mekol untuk pengujian kualitas sistem informasi seperti itu. Jadi ada metodenya ditaruh di judul metode pengujian. Teknisnya bagaimana? Banyak ya, tinggal ditiru aja banyak referensi. Gitu. Analisa sistem informasi kualitas produk dengan menggunakan metode Mekol. Saran saya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya. Referensi kalian bisa baca, udah banyak. Nah, metode Mekol itu apa? Pengujian sistem merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan pada suatu sistem untuk mengetahui kualitas perangkat lunak pada suatu sistem. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan perangkat lunak dan mengevaluasi kesalahan atau error. Nah, teori Mekol merupakan teori pengujian yang tertua, dikembangkan tahun 1976. Kadang teori-teori itu banyak ya, kayak blockchain gitu, cryptocurrency blockchain. Bukan cryptocurrency sih, blockchain ya, metode blockchain-nya itu sudah jurnalnya itu teorinya itu sudah ada dari tahun 93.
tapi baru terwujud atau bisa dikembangkan secara meluas BTC blockchain itu 2009-2010 baru ada. Dari butuh 20 tahun dari teori sampai ke benar-benar bisa diimplementasikan. Kalau ada yang baca, ada yang lihat film, saya lupa judul filmnya, yang bahas tentang Google Maps, lupa saya, di Netflix. Apa namanya ya? The Billion Dollar Code ya, Billion Dollar Code. Ini juga sama, bahas tentang sebenarnya apa namanya, Google Map itu sudah dari 93. Jadi ada seseorang yang sudah buat Google Map dari tahun 93. Orang Jerman. Silakan ditonton, bagus filmnya. Jadi ada orang Jerman yang mengajukan hak paten karena dia merasa tahun 93 itu sudah membuat Google Map yang sangat mirip dengan Google Map yang baru diterbitkan tahun 2008-2009. Karena dia 93 itu komputer masih lemot gitu ya, koneksinya juga lemot, terus menampilkan gambar dari atas satelit itu juga susah. Jadi dia cuma prototipe. Tapi mirip seperti akhirnya prototipe itu dia presentasikan di Jepang di konferensi, orang lain pada lihat semuanya. Tiba-tiba di tahun 2010 dari Amerika buat Google Map yang kodenya ternyata mirip banget dengan orang yang dari Jerman ini tahun 93. Walaupun akhirnya kalah. Karena alasannya pengadilannya Google Map itu gratis, nggak bisa diklaim sebagai pengujian ini dan lain sebagainya. Artinya Bang, kadang ide itu dari 10 tahun, 20 tahun itu sudah ada, cuma kadang banyak faktor untuk yang nggak bisa diimplementasikan gitu. Seperti itu. Termasuk pengujian sistem ini tahun 76, tapi mungkin karena sistemnya masih belum kompleks seperti sekarang, ya jarang dipakai. Dalam membuat software yang memiliki performa baik, pada saat inisiasi harus menggali kebutuhan dari pengguna secara tepat. Nah, pada McCall dan kawan-kawannya, otomatis nama orangnya, tahun 1907 mengusulkan suatu penggolongan faktor-faktor. Jadi intinya dari pengujian McCall itu melihat sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem itu dibagi menjadi faktor-faktor. Kalau kemarin di usability testing kan nggak ada faktor-faktornya, langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Ada ya, tapi nggak ditentukan. Model ini memiliki 3 perspektif utama, yaitu produk operasi, produk revisi, dan produk transisi. Produk operasi meliputi beberapa faktor, yaitu correctness. Nah, ini faktor-faktornya: correctness, reliability, usability, integrity, dan usability. Usability ada 2 kali. Jadi ada faktor-faktor yang dilihat, yang diperhatikan dari metode McCall. Ini saya ambil dari bukunya. Kalau ini yang dari bukunya yang ini ya, bahasa Inggris ini yang terjemahannya. Jadi sebuah produk dilihat dari produk revisi, produk transisi, sama produk operasi. Untuk pengujiannya dilihat dari correctness, reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Kalau bahasa Indonesia, kebenaran, keandalan, penggunaan, integritas, dan efisiensi. Jadi intinya nanti kita pengujiannya buat soalnya itu berartikan dari 5 faktor ini, dibagi menjadi 5 faktor ini. Penjelasan mengenai faktor-faktor kualitas menurut McCall sebagai berikut. Jadi faktornya itu ada 7 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Walaupun nanti kadang kalau kalian perhatikan di jurnal-jurnal yang melakukan pengujian menggunakan metode McCall, nggak harus lihat 5 faktor ini. Ada yang menggunakan cuma 3 faktor, ada yang cuma 2 faktor, ada yang 1 faktor, gitu kan. 5 faktornya juga ada. Boleh-boleh saja, nggak harus semua faktor digunakan. Nah, penjelasan mengenai faktor-faktor kualitas menurut McCall, kebenaran, correctness adalah bagaimana program akan memberikan hasil sesuai dengan
spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya itu apakah sesuai dengan hasil yang sudah dibuat dari sebuah program tersebut. Nah, ini masuk ke faktor correctness atau kebenaran. Terus yang kedua, keandalan atau reliability, bagaimana suatu program diharapkan dapat melakukan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Namanya reliability. Terus efisiensi, jumlah sumber daya, komputasi, dan kode yang diperlukan program mampu melaksanakan fungsinya secara baik dan benar. Integrity, bagaimana akses ke perangkat lunak atau ke data oleh orang-orang tidak terotorisasi dapat dikendalikan. Itu integrity itu hubungannya sama keamanan gitu ya. Usernya itu apa saja, adakah orang lain yang bisa mengakses, dan lain sebagainya. Usability, ada 8 faktor. Besarnya usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyediakan input, dan menafsirkan iuran atau output. Itu usability. Jadi proses pembelajaran mudah digunakan dan lain sebagainya termasuk usability. Makanya kemarin ada usability testing. Terus ada kemampuan untuk dipelihara, maintainability, masalah maintenance, ini besarnya usaha yang diperlukan untuk melokalisasi dan membetulkan kesalahan-kesalahan. Terus fleksibilitas atau flexibility, ya usaha diperlukan untuk memodifikasi suatu program yang bersifat operasional. Terus testability, kemampuan untuk menghadapi pengujian. Nah, itu faktor-faktor yang ada di dalam metode MECOL. Ada lagi. Terus ada portability, reusability, interoperability ya. Jadi semua faktor yang ada di sini. Portability, reusability, interoperability, maintainability, flexibility, dan testability. Tapi kadang pengujiannya itu kebagian di produk operasi ya, di faktor-faktor yang di bagian bawah. Nah, ini nanti outputnya adalah sama seperti kalau usability testing yang kemarin, user acceptance test. Outputnya nanti persentase angka penerimaan atau kualitas perangkat lunak tersebut ya, berapa persen, 60, 80. Nah, ini skalanya. Kalau 0 sampai 20 sangat tidak baik, 21 sampai 40 tidak baik, 41 sampai 60 cukup baik, 61 sampai 80 baik, di atas 81 itu sangat baik. Ini untuk skala penelitiannya, pengujiannya. Nah, ini rumusnya. Rumus perhitungan metode MECOL. Kalau kita lihat, mungkin agak pusing ya, FA, W1, C1, W2, C2, W3, C3, titik-titik, WN, CN. Maksudnya apa? FA, kalau bisa lihat faktor software quality. Jadi ini adalah faktornya. W1, itu bobot yang bergantung pada produk dan kepentingan. C1, metrik yang mempengaruhi faktor software quality. Nanti ditambahkan W2, C2, W3, C3. Sampai WN, CN. Kalau kalian di rumus menemukan N itu artinya ya sesuai dengan jumlah faktornya nanti ada berapa. Ini rumusnya. Langkah-langkah melakukan pengujiannya, penghitungannya. Yang pertama, penilaian menggunakan metode terdiri dari beberapa tahap, yaitu menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor. Jadi ada faktor. Faktor itu kan ada 8 sampai 11 tadi ya. Kalian tentukan faktor apa saja yang ingin dinilai dari kualitas perangkat lunak. Sebenarnya akan lebih mudah kalau nanti kalian lihat di contoh ya, jurnal gitu. Terus kalian baca, terus kalian perhatikan. Nanti akan lebih mudah memahami. Nanti saya kasih contohnya. Jadi yang pertama tentukan dulu kriteria dari setiap faktor, terus habis itu menentukan bobot dari setiap kriteria. Nah, ini kalau dilihat bobotnya itu di antara 0 sampai 0,4. Nah, ini yang diperhatikan. Dan juga diingat-ingat soal UAS-nya itu tentang metode MECOL. Makanya hari ini tidak ada tugas karena untuk metode ini saya gunakan untuk project UAS. Ya, bobotnya itu ini. Kalau tidak penting itu sangat tidak penting 0,1. Jadi kita nggak boleh buat bobot di luar dari angka-angka ini. Kalau sangat penting, itu 0,4. Jadi antara 0,1, 0,2, 0,3, sama 0,4.
Habis itu menentukan skala nilai kriteria, di mana skala penilaian yang digunakan antara 1 sampai 5. Ini skala Likert ya, antara 1 sampai 5. Sama seperti 7 sangat tidak setuju, kalau netral itu tengah-tengah 3. Memasukkan nilai pada tiap kriteria hasil penilaian responden, menghitung nilai total dengan rumus tadi, terus adalah nilai faktor FA adalah nilai faktor dari sebuah faktor tersebut. Ini langkah-langkahnya. Kalau lihat teorinya seperti agak pusing ya. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya pengukuran kualitas sistem informasi inventaris aset Universitas Muhammadiyah Bengkulu menggunakan metode MECOL. Tahun 2017 Universitas Amikom. Ini sebuah jurnal ya, saya jadiin contoh referensi. Nanti ketika UAS, sama seperti pengujian machine learning kemarin ya, jadi kalian cari jurnalnya, kalian ambil datanya di sana, terus kalian hitung manual. Jadi jangan, soalnya ada yang ngumpulin tugas machine learning, dia nggak ngitung dari jurnal itu di copy semuanya, karena di jurnal kan udah dijelasin cara ngitungnya juga ya. Tapi jangan di copy cuma di screenshot diambil perhitungannya, enggak, kalian hitung sendiri. Untuk apa? Biar tahu cara ngitungnya gitu ya. Yang diambil data-datanya saja, jangan sampai perhitungannya juga. Nah di sini kalau nggak salah dia cuma ngambil 5 faktor, correctness, usability, reliability, integrity, dan efisiensi untuk studi kasus jurnal ini ya, penelitian ini, yang saya jadikan contoh. Terus skala pengukuran adalah suatu ukuran yang digunakan sehingga dapat mengurutkan responden. Ini standar seperti kemarin ya, user acceptance test kemarin ya, yaitu pengukurannya dari 1 sampai 5. Jadi kalau ada yang buat skala pengukuran di luar ini, ya salah gitu ya, karena ada kemarin yang buat skala pengukuran di luar ini. Skalanya itu aturannya emang seperti namanya skala Likert ya, Likert. Ada SS sangat setuju itu 5, setuju 4, netral 3, kurang setuju 2, sangat kurang setuju 1. Jangan sampai dibalik gitu, yang sangat setuju menjadi 1. Nanti artinya dia yang setuju nilainya menjadi kecil. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya, karena belum ke perhitungan. Ntar saya kirim dulu, saya belum sempat ngupload di website. Saya kirim ke Zoom. Nah, ini langkah-langkahnya. Saya kira sama seperti yang tadi. Yang pertama, menentukan kriteria yang digunakan untuk mengetahui faktor. Jadi, diingat-ingat, ada faktor, ada kriteria. Jadi, faktor itu yang kita bahas tadi, terus faktor nanti dibagi lagi menjadi kriteria-kriteria. Ini hasil penelitiannya. Jadi, tadi kan ada 5 faktor ya, correctness. Nah, correctness nanti kalian di UAS-nya buat di Excel ya, biar lebih mudah cara ngitungnya. Nah, ini diperhatikan. Correctness nanti dibagi menjadi completeness, konsistensi, sama traceability. Ini ngambil dari e-book-nya sih. Boleh dibagi lagi menjadi ini faktornya dibagi menjadi kriteria. Nah, dari kriteria ini baru di drop down ke sebuah pertanyaan. Aplikasi ini sudah mampu melakukan proses pengolahan atau belum. Nah, ini bobot correctness mempunyai bobot 0,3, faktor juga mempunyai bobot. Nah, nilai kriteria ini hasil dari korespondensi, hasil rata-rata dari nilai korespondensi ke user. Oke, cukup jelas ya. Ada yang mau ditanyakan dari angka-angka ini? Karena ini nanti project UAS-nya ya. Belum ini, Bet. Belum, ntar saya buka jurnalnya dulu.
Kalau cuma teori kayak gini emang ini belum menemukan apa yang perlu ditanyakan ya, karena belum ngerjain. Nanti kalau pas ngerjain baru bingung, maksudnya baru nemukan yang belum dipahami bagian mana. Saya tampilkan jurnalnya saja. 2017 ini, kalau sekarang 2021, sekarang 2022 ya, itu udah hampir 5 tahun lagi. Jadi saran saya, kalau nanti kalian tugas akhir, terus referensi dari jurnal, paling nggak jangan sampai lebih dari 5 tahun. Kalau 2022, 5 tahun itu 22 dikurangi 5, 2018 ya. Jadi minimal 2018 ya, referensinya. Referensi tentang jurnal ya. Kalau buku teori kan lama-lama nggak apa-apa. Bukunya dari tahun 90-an. Tapi kalau jurnal, ini kelihatan ya. Karena saya yang di PowerPoint saya cuma tampilkan hasilnya ya. Jadi ini judulnya adalah pengujian sistem informasi. Terus menggunakan metode McCall, faktor-faktor yang diuji adalah tadi ada 5. Correctness, terus reliability dan lain sebagainya. Terus ngitung correctness-nya bagaimana? Nah, ini dari sini baru masuk. Pertama, satu faktor dulu ya, correctness itu dihitungnya dari mana? Pertama kita, ini intinya nanti kalau dilihat ini ada 18 responden. Jadi correctness nanti dibagi menjadi beberapa faktor. Faktor correctness dibagi menjadi beberapa kriteria. Jadi correctness, ada kriteria completeness, konsistensi, boleh dibagi seperti ini, atau boleh langsung ya. Correctness itu pertanyaannya apa saja yang bagian dari correctness. Yang perlu diperhatikan adalah faktor ini punya bobot. Kalau di sini 0,3. 0,3 itu ya lumayan penting. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ada untuk penilaian bobotnya itu sudah ditentukan antara 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Kalau yang sangat penting itu 0,4. Dari sini terus dikasih pertanyaan. Aplikasi ini sudah mampu melakukan proses pengolahan data. Nah, pertanyaan ini juga nanti dikasih bobot juga. Sama, cara ngasih bobotnya itu 0,4, antara 0,1, 0,2, 0,3, sama 0,4. Nah, itu dapat dari mana? Yaitu subjektivitas peneliti. Kalau menurut peneliti itu sangat penting, ya 0,4. Gitu. Terus nilai kriteria ini didapat dari mana? Didapat dari hasil rata-rata responden. Yang tadi 1-5. Kayak user kan, responden kan jawabnya kalau sangat setuju 5, kalau sangat tidak setuju 1, ya. Habis itu dibagi. Otomatis rata-ratanya kan antara 0 sampai 5 gitu. Makanya di sini 4,5, 4,4 dan sebagainya. Terus ini faktor pertama, dilanjutkan ke usability, faktor kedua kegunaan, bobotnya 0,2. Terus pertanyaan-pertanyaan yang mempengaruhinya adalah ini. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, faktornya 0,4, tulisan yang dari setiap halaman dapat terbaca dengan jelas, dan seterusnya. Dilanjutkan ke faktor yang lain. Ada integrity, security, keamanan, proses login dapat berjalan dengan benar. Aplikasi ini dapat mengontrol akses pengguna dengan membaca akses. Terus faktor reliability, akurasi, aplikasi ini mudah memasukkan input dan diperoleh oleh sistem. Sampai yang faktor terakhir, reliability, keandalan. Faktornya bobotnya 0,2. Oke. Oh ya, yang terakhir faktor kelima ya, efisiensi. Ini ada 5 faktor. Jadi boleh menggunakan keseluruhan faktor di dalam metode McCall, boleh sebagian, cuma 5 atau cuma 3. Jadi kalau kalian nanti cari di jurnal nanti pasti ada yang menemukan cuma 2 faktor, 3 faktor, 5 faktor gitu. Oke. Kalau sudah punya data-data ini baru kita hitung hasil nilai faktor masing-masing kriteria ini, indikator ini.
Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Habis dari situ, baru kita masukkan ke dalam rumus metode McCall, yaitu FA, W1, C1 ditambah W2, C2. FA adalah total dari faktor A. Contohnya bagaimana? Ini udah dikasih contoh sih kalau di jurnal ini. Jadi kenapa saya jadikan contoh? Karena proses perhitungannya juga ditulis. Jadi correctness tadi kan ada completeness, konsistensi, gitu kan. Jadi boleh dibagi seperti ini, boleh correctness langsung, pertanyaan juga boleh. Correctness itu ada completeness. Completeness ada berapa pertanyaan? Ada 2 pertanyaan. Nah, itu dikalikan. Bobotnya dikalikan dengan hasil respondent, ditambahkan dengan pertanyaan kedua, dikalikan dengan bobot. Kalau sudah, nanti di total, dibagi 3 atau diambil rata-ratanya. Akhirnya muncul angka 3,3. Artinya faktor correctness itu bobotnya 3,3, nilainya 3,3. Terus dilanjutkan dengan faktor yang lain. Oh, dari 333 ini 3,3 dikalikan dengan persentasenya. Nilai yang didapat dibagi nilai maksimumnya itu 5. Kenapa 5? Karena pilihan tadi sangat tidak setuju itu kan 1 sampai 5. Yang nilai paling besarnya 5. Dikalikan 100%, artinya 66%. Untuk faktor correctness, nilai kualitasnya 66%. Dilanjutkan ke faktor yang lain, sampai faktor kelima, yaitu faktor kelima mana? Ini ya, 49,2%. Sehingga nilai total yang diperoleh adalah, ya tadi dijumlahkan. Dikalikan dengan faktor bobotnya dulu, baru dijumlahkan dengan faktor yang lain. Nah, di sini dapat angka 68,4%. Artinya, kualitas perangkat lunak tadi dengan lihat faktor correctness dan lain sebagainya, ada 5 faktor yang dihitung tadi, nilai kualitasnya adalah 68,4%. Hasil persentase di atas kemudian dibandingkan dengan skala Likert tadi. Skala Likertnya kan antara 68 itu masuk ke dalam kategori cukup baik. Baru masuk ke kesimpulan. Jadi dari kesimpulan nanti dikasih penjelasan. Pada faktor correctness hasilnya pengukuran 66%. Hasil tersebut kategori baik berdasarkan data hasil kuesioner. Seperti sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk UAS-nya, gini aja UAS-nya. Biar hitungannya beda sama jurnal. Jadi UAS-nya adalah, saya tulis di sini ya, saya belum buat soalnya, tapi saya sudah ada gambaran soal UAS-nya. Yang pasti dengan metode McCall ya. UAS-nya metode McCall. Teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah, kalian cari jurnal yang menggunakan metode McCall, tapi yang kalian ambil itu bukan angkanya, tapi faktornya apa saja, disesuaikan dengan jurnal tersebut. Faktornya ada correctness dan lain-lain. Terus ke pertanyaannya disesuaikan. Nah, angka-angkanya ini nggak boleh sama dengan jurnal. Jadi kalian buat angka-angka sendiri, kalian hitung sendiri. Jadi bobotnya kalian buat sendiri, terus bobot kriteria kalian buat sendiri, terus hasil kuesioner juga kalian buat sendiri. Jadi dibuat nanti kalian tampilkan juga selain laporan dalam bentuk Word atau PDF, kalian tampilkan juga dalam bentuk Excel. Respondennya ada berapa? Kalian jawab sendiri, nggak apa-apa respondennya, nggak harus orang lain. Dari sini kan
dari jurnal itu kan pasti menampilkan soal-soal yang ditanyakan ya. Soal ya kalau nggak ada kalian cari jurnal yang ada yang menampilkan soal pertanyaannya ke responden. Terus data respondennya kalian kira-kira sendiri, buat sendiri, jangan sama dengan jurnal. Jadi pertanyaannya ini, respondennya contohnya 20. Nah, kalian buat di Excel gitu ya. 20 orang ini jawab apa saja. 5, 4, terus kalian buat rata-ratanya. Dari situ kalian hitung sendiri. Nilai tiap faktornya di Excel, terus total tiap faktor, habis itu total hasil akhirnya. Habis itu kalian buat kesimpulan. Seperti itu. Cukup jelas ya? Halo? Cukup jelas? Cukup. Cukup Pak, saudara. Cukup karena belum ini ya, belum ngerjain ya. Ntar saya kasih contoh. Kalau ada yang ngerjain di luar ini ya, kadang ada yang udah saya jelaskan untuk langkah-langkahnya, ada yang ngerjain di luar yang saya contohkan itu, yang kadang aneh. Pengujian medcall, saya kasih contoh lagi yang lainnya. Mungkin, oh iya, paling enggak jurnalnya kalau boleh ya, nggak harus 5 tahun karena bukan skripsi. Nanti tapi kalau skripsi harus nggak boleh di bawah 5 tahun. Lebih kalau ini nggak usah di kapan saja aja. Nanti saya cari yang ini kayak 2014 seperti ini, kalau deskripsi nggak boleh ya, karena terlalu 2014 ke 2022 itu hampir udah 7 tahun kelamaan. Nah, ini. Kalian cari jurnal, kalian lampirkan, terus, nah ini. Kalian buat detailnya gitu ya. Kok saya screenshot. Dan ini pertanyaan, ini hasil correctness. Tapi ini nggak ditulis bobotnya ada berapa. Nanti kalian tambahkan bobotnya. Nah, ini pertanyaan. Ini kan pertanyaan yang ditanyakan ke responden nih. Ini kan langsung nilai akhirnya. Ini skalanya 1 sampai 10 berarti kalau ini. Oh iya. Nah, kadang skalanya disesuaikan, nggak harus 1 sampai 5 sih. Ada yang 1 sampai 10. Walaupun jarang juga yang ini. Ini skalanya 1 sampai 10 berarti. Nah, ini kan ini kan langsung akhir kan, langsung nilai rata-rata ya. Nah, nanti ketika UAS, kalian nggak boleh langsung nilai rata-rata. Jadi kalian detailkan dulu jawaban tiap responden. Jadi kalau ini kan 25 orang responden, di jurnal nggak mungkin dilampirkan jawaban tiap responden. Jadi kalian buat di Excel, tambahkan informasi yang disajikan sistem. Jawaban responden itu apa? Kalian jawab sendiri. Isi 25 itu, terus nanti baru muncul nilai rata-ratanya. Nggak harus sama, tapi yang penting sesuai dengan jawaban responden yang kalian buat. Gitu. Maksudnya seperti itu. Habis itu kalian hitung sendiri. Dari kalau sudah ketemu seperti ini, ya hitung tiap faktor. Ini faktornya ada 5, correctness, reliability, efficiency, usability, maintainability. Kalau tadi nggak pakai maintainability ya, kalau ini pakai maintainability. Jadi kadang beda-beda faktornya. Terus ini pembagian prosentasenya juga cuma 3, 0 sampai 50 kurang baik, 50 sampai 70 cukup baik, 80 sampai 100. Nah, ini baru perhitungannya. Nah, ini kan kalau tadi correctness dibagi lagi menjadi completeness dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat di sini, correctness langsung menjadi ke faktor-faktornya. Correctness langsung ke bobot pertama, nilai bobotnya, dan seterusnya. Akhirnya nilai correctness adalah 8,909. Kenapa ini 8? Karena dia skalanya 1 sampai 10, bukan 1 sampai 5. Habis itu dikali totalnya. Nah, ini baru muncul bobotnya. Bobot kriteria pertama itu ternyata 3. Dia nggak pakai 0,1, 0,2. Jadi pakai bobot 3, 2, sampai 1. Terus dikali 100%. Nilainya 81,7. Nah, ini nanti kalian hitung sendiri ya, jangan di screenshot dari jurnalnya, tapi dihitung sendiri dengan Excel.
biar kalian tahu proses perhitungannya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Untuk jumlah respondennya bebas, Pak. Ya bebas ya, tapi jangan terlalu dikit lah. Di atas 10, 15. Kan nggak saya wajibkan nyebar kuesioner ya. Kalian tinggal ngisi ngarang sendiri. 25 boleh, 20 boleh. Jadi nanti ketika skripsinya itu judulnya jangan, kadang dosen nggak mau kalau cuma buat sistem kan. Kayak ini ya, ini sistem pakar deteksi kerusakan mesin sepeda motor, non-matic. Jadi judulnya nanti jangan buat pembuatan sistem pakar deteksi kerusakan mesin sepeda motor non-matic. Enggak, judulnya itu kalau kalian skripsi tugas akhir, saran saya pengujian sistem. Nah, kalau ini pengujian kualitas ya, tambahkan dengan menggunakan metode Mekol. Seperti itu. Intinya kan sama-sama buat sistem, tapi kalau judulnya cuma pembuatan sistem, dia hanya fokus ke pembuatan sistem. Tapi kalau pengujian, nggak hanya fokus ke pembuatan sistem, tapi fokus ke apa sistemnya itu sudah baik atau belum. Seperti itu. Tapi kalau nanti skripsi ya pengujiannya ya benar-benar nyebar ke responden ya, nggak ngarang seperti ini. Seperti itu. Oke? Ada mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Saya kira banyak, referensi sangat banyak metode Mekol. Oke, saya cukupkan mungkin ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Untuk yang belum mengerjakan tugasnya, saya tunggu sampai sebelum UAS. UAS-nya 10 Januari ya. Jadi ya sebelum tanggal 10 ya. Ya maksudnya kalau linknya itu sudah saya tutup berarti sudah nggak bisa ngumpulin lagi. Siapa tahu saya kelupaan atau belum sempat nutup gitu di websitenya. Tapi resminya adalah sebelum UAS minggu depan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.